Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah Allah yang kami muliakan, wahai kaum muslimin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad ta'ala mutazakkaran mubalik. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema kita sekarang adalah ciri-ciri wanita yang soleha dalam Al-Quran. Wanita yang soleha, mari kita jabarkan sebagai berikut. Wanita yang soleha selalu mengerjakan amal-amal soleh, menjaga ibadah, menjaga dirinya, menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat. Wanita itu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihat kanitatun hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Walati takafuna nusuzahun faizuhun wahjuruhun fil madaji ba'dribuhun fa in anta'nakum fala tabgu alaihin sabila innallaha kana aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan maksudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kemudian, wanita yang soleha itu selalu berkata jujur dalam hal apapun yang dilakukan. Jangan sampai ibadah kita rusak oleh perbuatan kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sifat jujur. Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian, wanita yang soleha itu harus memiliki sifat sabar. Sabar dalam menjalani kehidupan, sabar dalam menghadapi sesuatu yang menimpa kita, sabar dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga, sabar dalam segala aspek cobaan menimpa kita. Memiliki sifat sabar. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu
bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kemudian, wanita yang soleha itu selalu mengerjakan amal ibadah dengan khusyuk, agar filiu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi kita. Apalagi dalam mengerjakan solat, khusyuk dalam beribadah. Quran surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Allazina hum salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Sebagai manusia, terutama wanita, kita selalu menjaga diri, terutama badan dalam atau tubuh kita dalam berpakaian dan berhijab menutupi aurat. Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihin min jalabibihin zalika adna ayu'rafna fala yu'zain wa kanallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, sebagai seorang wanita yang soleha, pasti mereka memiliki sifat malu. Itu terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6117. Dalam keadaan apapun kita sebagai manusia, kita selalu mengingat Allah. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni askurkum wasikuru liwala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Banyak orang yang mengaku Islam, KTP Islam, sebagai seorang Muslim, mereka solat. Orang solat, mereka ikut solat. Entah apa tujuan mereka solat. Sementara, apalagi seorang wanita, berkumpul, berbicara ujung-ujungnya, mengunjingkan seseorang, menyebarkan aib seseorang, padahal mereka solat. Di mana letak solatnya? Apalagi seorang wanita yang berpakaian telanjang, membuka aurat, bahkan diposting di media sosial, Facebook, TikTok, YouTube, dan segala macamnya, dilihat dan dipertontonkan kemolekan tubuhnya, bahkan melakukan hubungan badan diupload ke media sosial, bahkan sangat bangganya dilihat oleh netizen. Apakah mereka tidak malu? Apakah mereka tidak malu dengan diri mereka sendiri? Apakah mereka tidak malu dengan Allah? Kemana otaknya? Daripada tanggung-tanggung, lebih baik jadi pelacur. Jelas neraka jahanamnya. Padahal mereka solat. Di mana letak solatnya? Sadarlah wahai para wanita. Jika tidak engkau sadar, engkau masih mengerjakan